Okay, that's good. That's enough. Thank you everyone for the space. We hope that you enjoy the membatik activity or there's still pictures around. Bapak Ibu, jadi kami ketika membangun komunitas ini, kami tidak sendirian Pak. Jadi kami dibantu oleh banyak lembaga swadaya masyarakat. Waktu itu ada Dunia Alfa, ada IFE, ada JHS, ada USID, ada SPID. Ketika mereka membangun itu sekaligus memberikan informasi kepada kami mengenai tingkat bahaya dari batik yang akan diproduksi. Jadi kalau sebelumnya kita hanya membuat batik sampai tahap keinginan saja, kemudian proses pewarnaan dan proses finishing itu dilakukan oleh pihak juragan yang ada di kota. Kami waktu itu tidak memakai bahan yang berbahaya, tapi setelah tahun 2006 kami akhirnya proses batik itu sampai selesai. Otomatis kami akan mengenerate limbah. Nah, ketika kami generate limbah ini, kami bersyukur karena sejak awal ketika kami membangun komunitas ini, sudah dipikirkan bagaimana kami harus mengelola limbah. Jadi kami memiliki instalasi pengolahan air limbah terpadu yang ada di tempat ini. Mungkin nanti Bapak bisa melihat di bagian belakang gedung ini ada ipal terpadu yang digunakan untuk mengelola limbah batik. Jadi ketika limbah batik itu dirilis ke lingkungan itu sudah aman. Kemudian selain di tempat ini, kami ada 15 kelompok batik yang kecil di bawah pemerintahan. Itu di setiap titik UKM tadi itu juga ada ipalnya. Jadi mereka biasanya terdiri dari 30 sampai 50 orang. Itu mereka punya kelompok batik. Kemudian ketika mereka memproses batik itu mereka bertempat di rumah seseorang yang justru sudah dibangunkan ipal. Jadi di tempat ini insya Allah itu tidak ada pembuangan limbah ke sungai maupun ke badan air, lingkungan ke sawah itu tidak ada. Karena hampir di semua titik yang memproses batik mereka harus punya ipal dulu. Dan pada waktu itu kami dibantu dari pihak pemerintah untuk membangun ipal. Termasuk yang terakhir kemarin kami mendapat instalasi reaktor pengolahan limbah itu kami dibantu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta bekerjasama dengan DMH Kota Yogyakarta. Kami dibantu ipal yang sekarang sedang dioperasi. Jadi pengembangan dari instalasi pengolahan air limbah yang sudah kita punya kemudian di-upgrade dengan reaktor tambahan untuk memurnikan air limbah. Jadi ketika dirilis ke lingkungan itu sudah aman. Karena kami menjadi partner dalam kolaborasi riset dengan berbagai universitas, salah satunya pada saat itu adalah Poltekkes Yogyakarta, Politeknik Kesehatan itu. Jadi pada saat itu ada penelitian mengenai ergonomi duduk. Kemudian karena selama ini pembatik itu duduknya kan lebih kecil ya. Nah pada saat itu kemudian diteliti ternyata itu duduk ergonomis. Akhirnya kami waktu itu dibantu dengan kursi ergonomi untuk membatik dan itu dibawa ke ruangan masing-masing oleh para pengajian. Kalau di sini nggak ada. Jadi yang di sini kan memang hanya untuk short course kilap gitu ya 2 jam dan tidak membatik lama di sini. Jadi biasanya di sini mereka hanya pakai diklik biasa. Tapi di rumah itu kebanyakan pakai diklik yang ada sandarannya dan sudah dibutuhkan untuk kalian tulis untuk posisi membatik. Kemudian yang kedua, beberapa bulan lalu kami bekerja sama juga dengan KPM dengan Dr. Awalia. Ya, dengan Dr. Awalia itu memperkenalkan tentang senam batik. Senam batik itu ditujukan kepada para pembatik karena pembatik itu masalah utamanya adalah biasanya carpal syndrome, tangan atau low back pain. Nah kami diajari itu senam untuk mengatasi itu dan kami didampingi selama beberapa bulan untuk menginternalisasi gerakan-gerakan senamnya. Jadi sekarang pembatik itu kalau misalnya batik itu kan kalau dulu 8 jam duduk terus itu. Sekarang itu sudah mulai sekitar 1 jam berdiri untuk gerak-gerakin tangan, gerak-gerakin punggung gitu, bergerak lah. Jadi biar tidak terjadi low back pain maupun syndrome itu sudah dilakukan. Kemarin kami bekerjasama juga dengan FHM KUGM sekitar bulan kalau tidak salah setelah puasa apa ya, sekitar bulan-bulan ini mungkin ya beberapa bulan yang lalu. Jadi baru saja itu senam batik dan kebetulan kemarin pas tanggal memperingati hari batik beberapa hari sebelumnya kita juga mengadakan senam massal itu juga senam batik itu. Jadi gerakan-gerakan yang dulu diperkenalkan oleh Dr. Aulia dan
Begitu. Untuk pembatik itu yang paling lama terpapar adalah paparan kerosen. Jadi pakai kompor kan, pakai kompor itu pakai minyak tanah kerosen. Nah sekarang kami itu membagikan dari kami bekerja sama dan mendapatkan CSR dari bagaimana saya agak lupa, tapi kami dibantu kompor listrik. Jadi di rumah-rumah itu sekarang kami menggunakan kompor listrik. Selain lebih hemat secara energi ya, secara energi itu juga tidak berasap seperti kerosin gitu. Kalau kerosin itu kan asapnya wow gitu ya. Nah itu kami sekarang mulai beralih ke arah kompor listrik. Gitu ya. Kalau untuk batiknya ya. Kemudian yang kedua untuk bagian di proses pewarnaan. Kalau dulu orang pewarna itu berhead gitu, tangannya langsung nyemplung gitu aja. Tapi sekarang kami sudah menekankan untuk menggunakan PPE atau protective environment itu pakai minimal pakai gloves. Kemudian kita waktu itu mendapat bantuan dari Kemenkes RI itu satu set itu termasuk masker, kemudian juga apa kayak baju tahan air gitu untuk kita mewarna itu. Cuman masalahnya kalau untuk proses pewarnaan di sini kan lihat ya biasanya cuma sebentar juga. Kalau yang di sini biasanya kita tidak pakai semuanya, tapi kalau lagi diproses banyak sih kita sering kita edukasi para perajin ini untuk dipakai lah PPE-nya udah dikasih. Jadi kita ibaratnya sudah siap, tinggal apa ya? Iya, penerapannya masih harus kita edukasi semua. Supaya nggak iritasi kulitnya, kedepan insya Allah akan kita kembangkan karena memang juga yang bisa bekerja. Jadi insya Allah akan kita lanjut dengan nanti juga training. Jadi kita masih konsen itu dalam ranah kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Mungkin itu. Oke, kami undang juga untuk foto bersama. Oke, foto bersama dengan Mas